1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Bu Mia. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan sebuah metode supervised learning ya, yang gunakan untuk mengklasifikasikan sebuah data set yang dimana di sini membantu kita untuk mengklasifikasikan sebuah data targetnya. Nah, metode atau algoritma yang kita pakai adalah support vector machine atau yang dikenal dengan SVM. Nah, apa yang jadi goal daripada SVM ini? Kita akan berusaha untuk membuat sebuah klasifikasi dari sebuah data, walaupun itu banyak dimensi ya, multidimensi ataupun 2 dimensi, yang pasti kita harus membuat sebuah garis khayal, garis pemisah, atau kita sebutnya hyperplane. Nah, hyperplane ini bisa berupa fungsi linier atau merupakan fungsi polinomial, ya kan? Itu kita akan membuat garis hyperplane ini digunakan untuk ini memodelkan ya, nanti memodelkan fungsinya berupa fungsi untuk memodelkan pemisahan tadi itu. Nah, garis khayal ini diharapkan dia posisinya ada berada di tengah-tengah ya dari sebuah data objek tadi itu, di mana objek yang berbeda ya, misalnya kita mau klasifikasikan dia berada di tengah-tengah nih. Nah, dari objek tersebut kita nanti akan ambil apa ya, beberapa titik, kita berada di antara 2 objek yang target yang berbeda tersebut. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah garis khayalnya itu, dia berupa vektor. Vektor itu berarti kan dia memiliki arah kemiringan seperti itu ya, arah misalnya arah dia berupa gradien yang berat atau polinomial order berapa sekian, tapi yang pasti dia punya vektor di sini, yang dimana vektor tersebut nanti akan memisahkan 2 objek ini. Nah, apa yang perlu dilakukan untuk bisa memisahkan 2 objek ini? Tentunya kita harus memastikan atau menghitung di manakah titik tengahnya daripada 2 objek ini. Selanjutnya, objek-objek di sekitar garis pemisah atau hyperplane ini akan kita coba kalkulasi atau hitung dengan mengalihkan dengan sebuah fungsi kernel. Fungsi kernel ini ibaratnya gerbang dari objek-objek di sekitar dari garis khayal ini atau garis hyperplane ini, yang nantinya akan diklasifikasikan apakah dia di sebelah kiri garis khayal ini atau dia di sebelah kanan. Nah, fungsi kernel ini merupakan sebuah fungsi aktivasi ya, sebuah fungsi aktivasi itu artinya ketika dia bernilai negatif katakanlah, dia nanti akan masuk kategori sebelah sini gitu kan, apa sebelah kiri atau nilainya minus gitu. Nah, nanti kalau dia positif dia sebelah kanan. Oleh sebab itu kalau kita lihat nanti distribusinya itu akan distribusi standar standar normal gitu ya, ada yang positif, ada bentuknya kayak lonceng gitu ya, itu seperti itu ya distribusi. Kalau kita tarik jarak antara nih objek terluar ini, objek di tengah ini, kalau kita tarik jarak itu nanti akan terdistribusi berupa jaraknya itu. Nah, jarak ini nanti akan kita distribusikan normal. Jadi apa kita distribusikan standarisasi lah ya, standarisasi distribusi tersebut. Nah, fungsi kernel ini ada fungsi kernel atau pemisah ini ada bermacam-macam ya, ada 4 yang kita pelajari, ada fungsi linier, ada fungsi polinomial, ada fungsi Gaussian yang nanti kita juga pelajari, dan juga fungsi sigmoid. Dari sekian fungsi itu di manakah yang paling efektif yang memberikan nilai yang bagus, akurat untuk menyeleksi di sebelah kiri atau sebelah kanannya. Nanti kita pelajari lagi. Nah, dalam kasus ini kita akan belajar mempelajari sebuah sel yang ada dalam tubuh manusia, yaitu berupa sel kanker ya. Sel kanker ini akan kita klasifikasikan dia berupa sel yang jinak atau dia berupa sel yang ganas. Nah, kita mau tahu nih fitur-fitur apa dari sel tersebut yang dia masuk kategori jinak dan atau masuk dia kategori ganas itu. Kita lihat dari nanti apa fiturnya, kita pelajari lagi. Nah, sebelum kita bisa mengolah contoh itu adalah fungsi sel tadi, kita
akan menggunakan Python di sini ya. Karena kita menggunakan Python, maka kita harus mengimport beberapa library yang dimana kita akan membantu pengolah dataset kita nanti. Dataset kita berupa data yang diimport ya dari sebuah uji ya, repository uji yang kita import. Nah, data tersebut akan kita olah. Kita akan menggunakan fungsi import library Panda untuk mengolah data frame, PyLab untuk fungsi matematikanya, dan NumPy untuk pengolahan matriknya. Nah, SciPy untuk kita fungsi algoritma optimasi nanti akan kita pakai di nanti di pengolahan data grafiknya ya. Terus Matplotlib untuk plot grafik ya, Sklearn untuk pembuatan model processing. Baik, mari kita mengenal data yang akan kita olah. Data ini merupakan data 11 kolom. 11 kolom dan terdiri dari 11 kolom dan 699 baris. Nah, kolom ini adalah menunjukkan sebuah feature atau feature ya atau variabel yang akan menunjukkan bahwa sel itu diukur di ini berupa ciri-ciri dari sel tersebut, mulai dari ketebalan gumpalannya, keseragaman ukuran selnya, bentuk selnya seperti apa, sifat adhesifnya seperti apa, terus ukuran sel epitelnya itu seperti apa, yang kulitnya itu ya, terus intinya berupa seperti apa, kromatin, ada inti nukleusnya, ada sifat mitosisnya, sehingga dari ciri-ciri yang ini itu nanti kita bisa mengklasifikasikan di kolom class itu dia berupa jinak, sel kanker yang jinak atau sel kanker yang ganas. Nah, inilah yang akan kita olah, teman-teman semua. Pertama kita harus import dulu ya. Untuk case ini karena kita ngerjakan di Google Colabs, maka kita langsung import dari uji ya, dari uji berupa file CSV-nya, kita import. Dari file import itu kita coba, setelah kita import, kita simpan di sini ya. Kita simpan di sini, terus nanti kita akan panggil nih, karena sudah kesimpan, kita kasih nama sel di ini dengan pandas, kita read ya. Kita buat sebuah kelas ya, sel df nih. Nah, sel df ini akan kita lihat strukturnya seperti ini, teman-teman. Jadi paling kiri itu ID. Nah, di sini kolom lain adalah ukuran-ukuran atau ukuran-ukuran dari setiap variabel tersebut. Misalnya sel ID sekian, itu ukuran kelamnya sekian, ukuran unicef-nya sekian, sekian, sekian. Nah, kita mau lihat nih, sel ini kelihatannya sepertinya integer semua ya. Ya, kita berharap sih integer biar kita bisa langsung olah ya. Nah, di sini kebetulan targetnya juga berupa integer ya, 2 atau 4 ya. Di sini nanti kita lihat apa hasilnya 2 atau 4. Kita info dulu, sel df-nya info, kita lihat bahwa nah ternyata tidak seluruhnya integer. Ternyata ada di Bernook ya, atau inti telanjangnya itu dia berupa file, ada yang objek di sana. Nanti kita akan lihat nih. Harus kita rapikan dulu. Dari 699 baris ini ternyata ada beberapa filenya berupa tipe objeknya, tipe objek. Nah, ini oke. Kita lihat bahwa dari kelasnya sendiri yang menjadi target tadi, kita lihat bahwa dia nilainya ya cuman minusnya sekian, maksimalnya 4. Terus dari nilainya itu cuma terdiri 2 dan 4. 2 dan 4. Berarti ini kan cuma 2 ya, jinak atau ganas gitu. Jadi ini angkanya akan jadi target kita. Berarti klasifikasi kita adalah 2 atau 4 atau ganas atau jinak gitu. Nah, oke. Selanjutnya kita lihat nih, kita akan lihat sebarannya, kita akan kasih warna untuk masing-masing, kita ambil variabel kelam ya, kelam itu gumpalan dan keseragaman ukuran. Kita lihat dari 2 variabel ini, kita lihat sebarannya. Oh, seperti ini nih teman-teman. Jadi yang ganas itu yang warna biru, yang jinak itu warna kuning ini. Ini kelihatan ya. Jadi kalau kita bikin ini sebarannya seperti ini, kuning dan biru ini. Oke, setelah kita melihat sebarannya seperti itu dari 2 variabel aja, kita kemudian tadi kita harus merapikan data kita. Yang tadi masih ada fungsi objek, kita akan coba bersihkan, kita drop dulu ya. Yang fungsi objek ini kan kita ubah dulu. Oleh sebab itu kita akan ngedrop ubahnya menjadi integer ya, supaya kita bisa kita olah jadi sebuah parameter yang nanti mempengaruhi daripada target prediction kita. Nah, di sini setelah kita PD, Bernook,
Yang not null kan kita bisa sel df kita ubah asset type-nya jadi integer, sel df types-nya kita dapat filenya sudah berupa integer untuk di variable-nya. Tapi kita lihat lagi di sini setelah kita drop tadi kita membersihkan datanya, kita dapat 683 terbaru ya, tapi semua integer. Baik teman-teman, setelah kita merapikan datanya, selanjutnya kita harus membuat bahwa data tersebut ini kan range-nya cukup besar ya, terlalu bervariasi untuk kita bisa olah nanti. Oleh sebab itu kita harus mendefine dulu kira-kira fitur yang nanti kita akan gunakan itu ada berapa sih yang akan mempengaruhi. Kita kenalkan dulu ya, di sini gumpalan ukuran ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 feature yang akan nanti mempengaruhi, dan yang ke-10 itu adalah target. Nah, ini data inputan ini atau 9 data inputan ini kita masukkan sebuah array ya, sebuah array atau sebuah metrik lah, kita sampaikan metrik ke dalam fungsi X gitu. Jadi ini adalah fungsi multivariabel ya, multivariabel yang X ini sebagai inputan. Nah, kita sudah mendapatkan itu, sekarang fungsi X ini harus kita kita harus kita standarisasi tentunya ya, supaya nilainya tidak terlalu melebar seperti ini. Dan fungsi ini kita standarisasi dengan menggunakan standar scalar. Standar scalar ini distribusinya itu distribusi normal ya, karena kita pakai determinan untuk menentukan dia bentuknya kayak lonceng itu, dari sisi kanan dan sebelah kiri itu sama gitu loh. Jadi di sini akan menarik gitu, dari titik dari setengah itu yang nilai negatif dan nilai positif jumlahnya itu sama berupa lonceng gitu. Nah, kenapa kita pakai standar scalar gitu? Kita juga coba tadi kita menggunakan z-score atau kita menggunakan min-max untuk proses normalisasi data ini. Tapi setelah kita coba-coba ternyata data scalar ini yang lebih baik ya untuk diolah, karena dia tadi memberikan, nanti kan kita olah dengan dikalikan dengan kernel tadi, ini yang paling optimal lah, nanti kita bisa lihat. Nah, setelah kita standarisasi, sebetulnya kita bisa tidak standarisasi, tapi nanti ini akan juga mempengaruhi ya, misalnya distribusinya tidak bagus, nanti akan mempengaruhi dari nilai kita. Ini untuk memudahkan kita standarisasi ya untuk pengolahan datanya. Oke, selanjutnya tadi kita sudah mendapatkan file inputan, sekarang kita target atau outputnya itu kita ambil dari kolom kelas yang dimana profile integer, dan kita taruhkan di variabel y. Nah, ini juga berupa array ya, nilainya 2 dan 4. Nah, oke, kalau kita sudah punya data inputan berupa x besar dan kita punya y sebagai target. Nah, ini data ini sudah siap nih berarti. Tapi sebelum ke sana kita harus membagi dua dulu, karena kita akan membuat sebuah model kan. Kita bagi dua. Untuk pertama adalah data train-nya itu saya mau 80%-nya itu adalah untuk melatih dari model saya ini. Oleh sebab itu saya bagi split nih, train 80%, terus untuk tes 20%. Nah, di sini kita bagi nih, setelah kita bagi ya, di sini secara random yang baginya tentunya enggak kita gunakan random, tidak kita pilih atau sesuai dengan urut kacang, tapi kita gunakan random. Nah, ini kita dapatkan training setnya itu 546, dan training set test setnya itu adalah 137. Untuk nanti kita lihat apakah dia, untuk kita bahan evaluasi apakah dia hasil model kita itu akurat apa enggak, nanti kita lihat ya hasilnya ya. Tapi dari saya mungkin cukup ya, karena saya sudah mengantarkan data yang sudah siap berupa train set yang nanti akan pembuatan model, dan test set untuk mengevaluasinya nanti. Dari saya sekian, akan dilanjutkan oleh rekan saya Mas Haris untuk proses pembuatan model. Demikian, silakan Mas Haris, rekan saya. Ya, baik. Terima kasih Mas Chandra. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan model-model yang kami gunakan pada machine learning kali ini.
Ya, oke. Untuk SVM ini model algoritma yang akan kita gunakan sebagai algoritma klasifikasinya itu yang pertama adalah model linear, kemudian polinomial, lalu radial basis function, dan sigmoid. Seperti yang ditugaskan pada mata kuliah kecerdasan buatan lanjut, ini diharuskan untuk membandingkan model yang kita gunakan, yaitu SVM, dengan salah satu model yang lainnya. Di sini akan kita bandingkan dengan decision tree, lalu juga kita bandingkan juga dengan KNN, dan akan dijelaskan lebih lanjut mengapa kita membandingkan dengan dua model tersebut. Ya, selanjutnya ini adalah grafik dari model SVM. Bisa dilihat di sini ada garis lurus, itu menandakan linear. Linear ini membagi antara dua kelas tadi, yang mana adalah sel jinak dan sel ganas. Berikut adalah codingannya. Kemudian berikut adalah grafik dari kernel RBF. RBF di sini bisa dilihat grafiknya itu agak melengkung karena dia cenderung overfitting ya. Next, kemudian sigmoid. Nah, di sini grafik dari sigmoid itu seperti huruf S. Kemudian polinomial, di sini polinomial agak random untuk grafiknya. Kemudian akan saya jelaskan untuk dari RBF ini. Mengapa kita menggunakan model RBF? Itu pertama karena algoritma pembelajaran yang di kernel secara khusus ini bisa digunakan dalam klasifikasi SVM. Jadi bisa dikatakan ini model RBF ini yang paling umum digunakan. Kemudian kita juga gunakan pada sigmoid. Sigmoid ini sebagai perbandingan dari model yang nonlinear, ya, kemudian polinomial, ya. Di sini bisa dilihat ilustrasi dari model decision tree. Kenapa kita bandingkan dengan decision tree? Karena pada decision tree ini tingkat akurasi pembelajarannya itu yang paling tinggi dibandingkan oleh decision tree ini lebih tinggi dibandingkan dengan SVM. Maka kita bandingkan SVM dengan decision tree. Kemudian metode KNN. Nah, mengapa kita bandingkan dengan metode KNN? Ini dikarenakan metode KNN memiliki tingkat akurasi pembelajaran yang paling tinggi ya, tingkat akurasinya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan evaluasi dari hasil program kami oleh Mas Alfian. Terima kasih, Mas. Saya izin share screen. Oke, sudah terlihat ya. Oke, selanjutnya setelah dilakukan fit dari masing-masing model, akan dilakukan evaluasi. Begitu, evaluasi di sini ditujukan untuk membandingkan hasil dari prediksi ketika tadi model sudah dilakukan training, begitu. Dilakukan training dari data-data yang ada, dari data-data ekstrem tadi, kemudian kita lakukan prediksi untuk kemudian kita bisa mengukur hasil akurasinya, kemudian hasil advance score-nya, kemudian hasil dari recall-nya, dan kita juga bisa melihat conversion matrix sehingga kita bisa membandingkan kira-kira model mana yang paling bagus ya digunakan untuk deteksi jenis cancer ini gitu, deteksi jenis sel cancer ini. Nah, pertama itu kita import dulu library-nya. Ini ada menggunakan conversion matrix begitu. Nah, di sini terdapat fungsi yang digunakan untuk membuat grafik conversion matrix begitu. Ini sudah disesuaikan ya, jadi ada true label-nya maupun predicted label yang nanti akan digunakan. Kemudian ini dilakukan penghitungan average advance score
kemudian Jaccard score, dan juga akurasi linear. Nah, di sini Jaccard score ini awalnya dia Jaccard Maynard score ya, cuman di sini dengan library scalar matrix dia diubah menjadi Jaccard score linear. Dan Jaccard score ini sebenarnya fungsinya hampir sama dengan akurasi begitu. Jadi mirip-mirip. Nah, oke, di sini saya akan membandingkan semuanya. Jadi pertama ada linear, kemudian ada RBF, ada sigmoid, polinomial, yang decision tree, maupun yang terakhir adalah KNN gitu. Oke, sekarang sudah bisa dilihat hasilnya. Di sini hasilnya untuk yang linear itu 0,963 ya, F1 score-nya, sedangkan akurasinya 0,9635. Ini mirip-mirip ya, RBF dengan sigmoid juga, itu mirip juga. Dan yang paling tinggi adalah dari ini semua, dari apa yang SPM itu adalah polinomial begitu dengan 97%. Kemudian untuk kedua model sendiri yang lain, yakni ada decision tree. Decision tree di sini menunjukkan bahwa F1 score dan juga akurasinya 97%. Kemudian untuk KNN dia termasuk yang paling tinggi, di mana F1 score-nya dan juga akurasi juga mencapai 97% begitu. Namun di sini ini kan hanya angka. Kita akan lihat bagaimana confusion matrix atau bagaimana true positif, kemudian true negatif, false positif maupun false negatifnya begitu. Seperti yang bisa dilihat di sini, key matrix dari atau evaluasi dari sebuah model, prediksi sebuah model kita bisa menghitung, yakni pertama ada akurasinya, recall maupun presisi begitu. Nah, akurasi ini adalah dia rumusnya adalah true positif ditambahkan dengan true negatif dibagi dengan semua kemungkinan begitu. Jadi mana hasil yang benar-benar menunjukkan hasil yang benar gitu ya. Jadi true positif itu berarti dia hasil harusnya positif, dia menebak benar positif. Yang true negatif dia harusnya negatif, dia menebak benar negatif begitu. Nah, di sini dibandingkan dengan semua kemungkinan. Positif, true negatif, false positif maupun false negatif. Kemudian untuk recall dia hanya menghitung true positif dibandingkan dengan true positif dan juga plus false negatif gitu. Jadi recall ini dia hanya membandingkan mana yang benar-benar positif dibandingkan dengan hasil yang secara prediksi positif gitu. Tapi dia ada kemungkinan false negatif juga. Itu adalah recall. Nah, kemudian ada presisi juga. Presisi ini adalah dia membandingkan true positif dibandingkan dengan true positif plus false positif seperti itu. Jadi dia mana yang positif dibandingkan dengan mana yang benar-benar positif dibandingkan dengan yang seharusnya dia itu apa namanya positif ya gitu. Seharusnya dia positif tapi dia salah juga. Jadi false positif gitu. Ini adalah presisi. Nah, di sini untuk confusion matrix-nya ya, yang pojok kiri atas adalah true positif, kemudian pojok kanan atas adalah false negatif, yang seharusnya dia negatif tapi dia salah tebak begitu. Kemudian yang pojok kanan atas adalah true negatif, dia mana yang benar-benar negatif. Kemudian yang pojok kiri bawah itu adalah false positif, mana yang positif tapi dia salah tebak begitu. Oke, setelah itu kita lakukan penghitungan confusion matrix dari semua hasil yang ada tadi, yakni Y-test ya. Y-test ini adalah hasil Y-test ini adalah matriks dari tes ya. Matriks dari tes, kemudian Y-hat linear adalah matriks yang hasil prediksinya tadi gitu. Yang di atas tadi sudah dijelaskan oleh Mas Haris, dia masukkan dalam sebuah variabel. Ada Y-hat linear, ada Y-hat RBF begitu, namanya beda-beda. Dan setelah dilakukan penghitungan, ini adalah confusion matrix. Di sini terlihat bahwa false negatif ya, false negatif dari confusion matrix dari linear ini cukup tinggi ya. Ini ada 5 gitu. Seharusnya dia negatif tapi ditebak positif begitu. Jadi dia secara hasil recall-nya 0,94 gitu karena ada kesalahan. Kemudian ini di bawahnya ini adalah confusion matrix dari RBF begitu. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat kesalahan juga seperti dengan linear juga ada 5 juga untuk
untuk false negatifnya begitu. Jadi mana yang dia harusnya negatif, dia ditebak positif begitu. Jadi ada kesalahan yang sama ya antara RBF dengan linear begitu. Namun untuk yang false positifnya dia 0. Dan di sini dua model ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya dia itu termasuk overfitting ya gitu. Kemudian di sini selanjutnya adalah sigmoid. Sigmoid di sini sama Mas Chandra tadi sudah dijelaskan ya bahwa kita menggunakan standar scalar. Hal ini kenapa? Karena ketika menggunakan min-max scalar itu untuk sigmoid hasil akurasinya itu cukup rendah gitu ya. Sekitar 60% gitu. Nah, sedangkan setelah menggunakan standar scalar terdapat nilai minus, jadi untuk kernel sigmoid ini dia bisa mendapatkan akurasi yang sama. Bagusnya dengan yang RBF maupun yang linear. Dan di sini dia juga mendapatkan false negatif yang cukup besar, yakni 5 begitu. Jadi dia mempengaruhi hasil dari recall. Ini 94%. Dan selanjutnya, ini adalah yang terakhir, ini adalah polinomial. Polinomial dia terdapat hasil false negatif yang turun ya, dari 5 menjadi 2. Begitu. Kemudian true positifnya juga naik. Kemudian true negatifnya juga dia turun ya, true negatifnya turun, tapi dia berganti gitu dengan false positif. Jadi dia yang mana dia harusnya positif ditebak negatif begitu. Ini dia dengan polinomial dia mendapatkan hasil recall yang cukup tinggi, yakni 98% jika dibandingkan dengan tadi ya 94% begitu untuk dua model yang RBF maupun yang linear. Kemudian kita bandingkan dengan decision tree. Decision tree dia agak turun jika dibandingkan dengan polinomial ya, tapi jika dibandingkan dengan sigmoid, RBF maupun linear dia memang lebih bagus begitu. Di sini terdapat 2 yang false negatif maupun 2 yang false positif begitu. Jadi dia mempengaruhi hasil dari recall ya, seperti itu. Jadi dia tidak lebih baik dibandingkan polinomial, khusus polinomial gitu. Yang terakhir adalah KNN. KNN ini dia termasuk salah satu yang paling bagus ya. Dia mendapatkan presisinya 1, akurasinya juga termasuk paling tinggi jika dibandingkan dengan model-model lainnya. Dan dia memiliki angka false negatif yang paling rendah jika dibandingkan yang lain, tapi tidak serendah dari polinomial tadi. Ini 2 ya. Kalau sekarang ini 3 begitu. Namun dia untuk hasil dari false positifnya dia 0 gitu. Jadi di sini recall-nya dia 1 ya, jadi cukup tinggi. Ini adalah salah satu model yang KNN ini seperti yang dikatakan oleh Mas Haris tadi, dia model yang hasilnya paling bagus jika dibandingkan dengan yang lain, baik secara recall, secara presisi maupun secara akurasi seperti itu. Ini juga tidak terlepas dari model dari KNN yang mana dia memang secara metode data-data akan diukur dari nilai K-nya ya, kedekatan dari nilai K-nya atau K-nearest neighbor gitu ya. Apalagi data sudah dinormalisasi, jadi dia akan lebih bagus begitu, akan lebih dekat dengan nilai K-nya gitu. Ya mungkin itu jadi kesimpulannya dari semua ini adalah kami telah berhasil menerapkan model, yang pertama adalah model SVM atau support vector machine, yang mana kita menerapkan 4 kernel ya, ada kernel linear, kemudian kernel RBF atau Gaussian, kemudian yang ketiga adalah kernel sigmoid, yang keempat adalah kernel polinomial, di mana di antara keempat itu yang terbaik adalah kernel polinomial ya, yang mana memiliki akurasi yang paling tinggi, nilai false positif yang rendah, false negatif yang rendah dibandingkan yang lainnya. Maaf, untuk yang false negatif dia ini ya lebih tinggi ya dibandingkan yang lainnya. Cuman dia secara false positif dia lebih rendah. Tapi dia secara recall dia memiliki nilai yang lebih tinggi, maupun akurasi juga memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Gitu. Kemudian untuk 2 metode lain yang kita bandingkan ada decision tree maupun KNN. KNN memiliki hasil yang paling bagus gitu, di mana dia secara akurasi lebih tinggi jika dibandingkan dengan model yang lain. Kemudian secara recall juga lebih tinggi, maupun secara presisi dia lebih tinggi. Gitu. Jadi
kesimpulan kami sekarang adalah KNN ini adalah salah satu model yang mungkin paling sesuai ya digunakan oleh cancer ini gitu, karena dia tidak terlalu overfitting juga, dia sesuai gitu, tidak underfitting juga gitu, dan memiliki akurasi yang bagus gitu. Oke, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami, semoga bermanfaat untuk ilmu dan juga penerapan dalam metode modeling ini dari SVM, kemudian decision tree maupun KNN untuk menambah ilmu kita, baik dari segi data maupun dari segi kecerdasan buatan gitu, maupun penerapannya pada Python. Oke, mungkin saya Alfandi Nugroho, kemudian ada Mas Chandra Agung sama Mas Haris Mandika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.